Halo, selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya Sony di sini. Pagi hari ini saya tidak jalan-jalan ke proyek tol, tapi memilih di rumah saja. Ya, mengingat di luar sana semakin akhirnya semakin parah ya penyebaran coronanya di Jabodetabek ini. Oke, semoga corona lekas berakhir. Baik, saya pagi ini tidak akan bicara terkait proyek tol, tidak akan bicara terkait tanaman ataupun motovlog ya, tapi saya akan berbicara terkait saham. Saya kenal saham itu sejak tahun 2006, sekitar 14 tahun yang lalu. Biasanya banyak teman saya yang bertanya, bagaimana sih kalau kita mau berinvestasi saham? Langkah pertama itu biasanya memang sulit banget untuk memulainya. Tapi kalau langkah pertama itu sudah dijalani, dilalui, langkah-langkah berikutnya itu akan mudah. Seringkali yang menghambat langkah pertama kita itu untuk berinvestasi di pasar saham, seringkali kita mendengar berita-berita negatif terkait investasi saham. Memang investasi saham itu investasi yang berisiko, tapi ingat ya, risiko tinggi, potensial returnnya, potensial imbal hasilnya juga tinggi. Risiko rendah, potensi imbal hasilnya juga rendah. High risk, high return, risk return trade off. Ya, itu ada kabar-kabar negatif terkait saham. Dan mungkin banyak dari teman kita yang mengalami kerugian besar di saham. Oke, itu nanti kita bahas ya dalam bahasan-bahasan selanjutnya. Bagaimana memilih saham, ya, apa yang saya harus lakukan, apa saham yang cocok untuk karakteristik seperti saya itu nanti. Sekarang kita bicara langkah pertama dulu. Apa sih yang harus kita lakukan ketika mau investasi di pasar saham? Pertama, ya, kita tentukan dulu ya, sekuritas yang mau kita tuju. Jadi gini, di Indonesia kita ini ya, kita nggak bisa beli saham yang listing di Bursa Efek Indonesia. Kalau kita investor retail ya, investor awam, itu tidak bisa beli langsung ke perusahaannya atau ke masyarakat lain yang pegang saham itu, tapi kita harus melalui sekuritas. Sekuritas sebagai perantara. Sekuritas itu sebagai ini apa? Perantara antara kita investor yang satu dengan investor yang lain. Transaksi menjembatani transaksi jual beli. Jadi kalau dulu ya awal-awal saya investasi 2006 itu saya seringkali ini ya transaksinya tuh pesen gitu lewat telepon ke broker. Di sekuritas itu ada namanya broker atau ini ya ini pegawai atau ini ya staff yang memiliki lisensi wakil perantara pedagang efek ya, dulu dari Bapepam, sekarang dari OJK. Nah saya dulu pesen, Pak beli saham ini di harga segini, Pak jual saham ini di saham ini, harus telepon gitu ya, telepon atau mungkin SMS. Kalau SMS kan agak tidak selalu ini ya apa standby yang buka SMS, tapi kalau telepon kita sudah bisa memastikan broker kita menerima telepon kita. Itu dulu ya. Tapi kalau sekarang gampang sekali. Sekuritas itu lebih ke menyediakan sistem transaksinya ya, menyediakan apa rekomendasi analisis saham-saham apa yang baik untuk kita beli dalam tempo range waktu tertentu gitu ya. Nah, kembali lagi ya ke sekuritas. Kita pilih sekuritas apa. Kita mau harus buka akun dulu di sekuritas itu. Seperti kita buka akun di bank. Ya, nanti ada formulir gitu yang harus kita isi. Bahkan sekarang
lebih mudah lagi tentunya, apalagi di masa pandemi COVID kayak gini, tidak diminimalisir tatap muka langsung itu, by email, by ini bisa lah elektronik, secara elektronik itu ya pembukaannya lebih sederhana tentunya. Nah, dalam memilih sekuritas, kita preferensi kita yang seperti apa sekuritasnya? Mau sekuritas pemerintah ya, dalam arti ini hal ini BUMN ya, atau sekuritas swasta ya. Sekuritas swasta itu ada yang dalam negeri, ada yang asing juga gitu ya, ada yang mayoritas atau modalnya sebagian besar asing ada juga. Nah, dalam memilih sekuritas ya, kita perlu memilih sekuritas yang bonafit ya, yang bonafit dan pastinya memberikan ini ya, memberikan tawaran fee yang kompetitif gitu ya. Jadi kalau kita transaksi di pasar saham itu, selain kita mengeluarkan uang untuk membeli saham tersebut, kita mengeluarkan sejumlah uang untuk fee sekuritas itu ya. Ada fee jual, fee beli ya. Fee jual, fee beli itu biasanya berkisar ya, bisa 0,1%, bisa 0,2% dari jumlah transaksi ya. Misalkan kalau 0,2% ya fee-nya ya, kalau kita transaksi 10 juta, 0,2% dari 10 juta berapa? Ya, cuma berapa? 20.000 saja. Ya, fee-nya 20.000. Tapi biasanya sekuritas ada yang menetapkan minimal fee, ada yang enggak. Oke, sekuritas. Kalau di pemerintah ada Mandiri Sekuritas, BNI Sekuritas, ada Dana Reksa Sekuritas, ada Bahana TCW ya, Bahana TCW itu subsidiari Bank BI ya kalau nggak salah ya. Itu kalau di swasta banyak banget, dan kita bisa milih. Kita lebih seret di ya, kayak kita buka akun di bank, lebih seret di bank pemerintah atau bank swasta, itu pilihan ya. Masing-masing memberikan biasanya ada penawaran yang menarik ya, kompetitif dalam fee-nya juga. Oke, kemudian ya, harus berapa sih kita buka awal di sekuritas? Kalau dulu saya pertama buka di sekuritas dulu di Jogja itu, saya dulu 2006 10 juta ya. Tapi sekarang ada yang masih segitu 10 juta atau lebih dari itu. Biasanya sekuritas asing malah biasanya kan lebih ke nasabah yang gede ya. Kalau sekuritas sekarang ya sudah banyak yang menyasar mahasiswa atau investor kecil gitu ya. Jadi dengan 100.000 aja itu sudah bisa buka rekening ya, buka akun di sekuritas tersebut. Jadi beberapa waktu lalu ya, saya pernah ketemu dengan manajer di sekuritas tertentu dekat kampus gitu ya. Kita ini ya, Pak berapa sih buka di situ? 100.000 aja Pak, sama kalau mahasiswa atau elemen kampus lah 100.000 aja. Boleh 100.000 sudah bisa punya akun di sekuritas ya. Jadi aman nggak sih? Nah ini pertanyaannya. Sekuritas yang ada, harus kalian jangan sampai buka akun di sekuritas yang tidak terdaftar di OJK ya. Harusnya semua sekuritas yang beroperasi itu ya terdaftar lah ya. Jangan-jangan ada yang mengaku-ngaku ini sekuritas tapi ternyata itu bukan sekuritas ya, alias abal-abal ya. Jadi ya kalau kalian nggak ini ya dicek aja. Tapi inilah sepertinya ini apa semua sekuritas harusnya sudah terdaftar di OJK ya. Kalau nggak terdaftar nggak bisa beroperasi dia ya. Itu ya, aman nggak? Kalau dulu ya, ketika kita buka akun di sekuritas itu rekening kita masih nyampur dengan rekening sekuritas tersebut. Jadi dana kita itu sudah dana kita itu bisa dimainkan sama sekuritas tersebut
untuk kepentingan pribadi mereka, mungkin oknum manajemennya ya, yang mempermainkan, yang punya akses ke mengakses rekening sekuritas tersebut. Dulu nyampur. Nah, ada kasus Sarijaya Sekuritas, itu saya lupa tahun berapa ya, 2007 atau 2008. Dulu Sarijaya Sekuritas itu salah satu sekuritas terbesar di Indonesia, swasta ya, 5 besar lah di Indonesia. Itu ya ada direksinya atau manajemennya yang memainkan dana nasabah itu untuk investasi di instrumen beresiko, sepertinya di luar negeri. Dan saat itu terus kena krisis global 2008, akhirnya kolaps ya. Nggak untung malah buntung si oknum direksi itu, akhirnya tidak bisa mengembalikan dana nasabahnya. Nah, berangkat dari peristiwa tersebut, Bapepam kala itu membuat aturan bahwa sekarang ya, mulai kalau nggak salah mulai 2008 atau 2009 gitu, setiap investor yang akan membuka rekening di sekuritas harus harus membuka rekening dana nasabah. Ya, itu ada rekening tersendiri, rekening bank ya, dengan nama nasabah itu sendiri, yang bisa menggunakan atau mengakses itu nasabah tersebut atau seizin nasabah tersebut sendiri. Jadi direksi manajemen tidak bisa, sekuritas tidak bisa mengaksesnya secara langsung tanpa seizin nasabah yang bersangkutan. Jadi aman sekarang ya, aman, tidak perlu khawatir lagi nanti uang kita dimainkan sekuritas dan akhirnya bangkrut, itu enggak. Jadi kalau kita sudah punya rekening dana nasabah atau rekening dana investor, kita tidak perlu takut lagi ya uang kita akan dimainkan seenaknya saja oleh manajemen atau direksi sekuritas tempat kita membuka akun. Ya, jadi rekening dana nasabah itu ya bisa diakses oleh sekuritas dengan seizin kita. Ya, kalau kita transaksi saham, itu ya pendebetannya itu bisa, pendebetan dari rekening dana nasabah itu ya bisa dilakukan secara otomatis by sistem, tapi kan yang menginput ya transaksi pembelian kan kita sendiri, yang memerintahkan transaksi pembelian kan kita sendiri, dan langsung diambilkan, didebetkan dari rekening dana nasabah. Kalaupun kita menjual ya, kita menjual dana yang hasil jualan kita itu langsung masuk ke rekening dana nasabah juga ya, tentunya T+2 ya, 2 hari bursa setelah transaksi ya. Nah, rekening dana nasabah itu sejatinya kan rekening bank ya, rekening bank ya, yang khusus dibuka berbarengan dengan pembukaan akun di sekuritas, yang khusus digunakan untuk transaksi pembelian atau penjualan saham melalui sekuritas tersebut. Jadi aman gitu ya, sama perlakuannya seperti rekening bank ya, dijamin LPS sampai 2 miliar tentunya ya. Jadi langkah pertama investasi di pasar modal, khususnya pasar saham, adalah buka akun di sekuritas dan tentunya buka rekening dana nasabah ya. Syukur-syukur rekening dana nasabahnya itu sama ini banknya dengan bank yang kita, akun bank yang kita punya, jadi gampang gitu mutasi rekeningnya ya. Oke, itu saja. Jadi keberadaan rekening dana nasabah itu menjamin, lebih memberikan keamanan ya, rasa tenang bagi nasabah atau investor di pasar modal. Setiap transaksi ya, yang pendebetan, pengkreditan, atau nanti dapat dividen, itu langsung masuk ke rekening dana nasabah kalian, dan bisa kalian ambil tarik sewaktu-waktu ya, tentunya melalui sistemnya sekuritas tersebut ya. Terima kasih, mungkin ini yang pertama ya, seri-seri selanjutnya akan segera saya buat ya.
Ya. Terima kasih. Kalau kurang jelas silahkan ketik komentar atau pertanyaan di komentar. Semoga bermanfaat. Dadah.